Pada saat ini, suara kaisar kuno bergemuruh pada tingkat dimensi tinggi, menyapu seluruh alam semesta dan bergema di benak setiap orang kuat. Kata-kata yang sombong ini membuat semua orang berubah warna. Mereka yang menjadi musuhku adalah musuhku, dan kami akan bertarung sampai mati. Prajurit berdimensi tinggi yang telah melangkah maju terhenti dan napasnya melemah. Dia keluar untuk berpura-pura menjadi pembawa perdamaian, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan kaisar kuno, dia tiba-tiba ragu-ragu. Apakah benar-benar ada hubungan yang begitu dekat antara dia dan leluhur klan kaisar abadi? Apakah hanya karena Anda tidak tahan dengan kesombongan orang berdimensi tinggi yang baru? Dia berhenti dan berbalik untuk melihat kedalaman lautan alam semesta yang tak berujung. Pada saat ini, lautan alam semesta sunyi, memancarkan kekunoan dan ketenangan, tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak bersamanya. Patuakuji, alam semestaku sedang dalam bahaya sekarang. Setiap makhluk berdimensi tinggi sangatlah berharga dan tidak dapat hilang. Kaisar kuno dari para dewa kuno sangat sombong dan angkuh. Jika leluhur kaisar abadi dibawa pergi olehnya, dia akan berada dalam bahaya besar. Itu akan menjadi kerugian besar bagi alam semestaku. Apakah kamu tidak punya pendapat sama sekali? Di sebuah planet yang tandus dan tandus, seorang lelaki tua sedang menebang kayu dan mengasah pisaunya. Sebuah suara tak kasat mata datang dan bergema di telinganya. Orang tua itu mendongak dengan mata berawan, dan berkata dengan ringan, "Tuan Taiksu, pertempuran dengan leluhur abadi di reruntuhan 10.000 dewa melanggar aturan laut semesta kita. Sekarang dia menerima hukuman tanpa menyadarinya. Dia benar-benar melanggar larangan dan diam-diam menyerang Qin Chen dari Laut Semesta Selatan. Apa yang dia alami sekarang adalah pembalasan dan takdirnya. Belum lagi apakah Anda dan saya harus campur tangan, bahkan jika kita bisa, mengapa saya harus melakukannya untuk orang seperti itu?" Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia duduk bersila dan mengabaikannya. Sosok itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, dan dia terus mengirim pesan ke segala arah, tetapi pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang menjawab. Kaisar kuno, tidak peduli apapun, para leluhur klan kaisar abadi semuanya adalah orang kuat veteran di laut semesta kita. Mereka telah membuat prestasi militer yang hebat untuk laut semesta. Yang mulia adalah makhluk berdimensi tinggi yang baru, jadi Anda masih harus memperhatikan dampaknya. Begitu orang ini selesai berbicara, sosoknya mundur selangkah dan menghilang. Mundur, Kaisar kuno itu mencibir, tanpa berkomentar, berbalik dan menyeret leluhur klan kaisar abadi ke laut hampa. Tidak, leluhur klan kaisar abadi meraung dengan sedih dan berjuang keras. Di hadapan semua orang, dia sedikit demi sedikit ditarik menuju lautan virtual. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. "Nak Qin Chen, Nona Sisi, mengapa kalian berdua tidak berkumpul?" Kaisar kuno memandang Qin Chen dan Sisi. Kaisar kuno senior, kepatuhan lebih buruk daripada rasa hormat. Qin Chen tersenyum tipis, melangkah maju, dan dalam sekejap, kekosongan tak berujung tertinggal. Dia dan Sisi melangkah ke alam semesta awal dan memasuki lautan hampa. Wus wus wus. Setelah Qin Chen dan Sisi memasuki alam semesta awal, beberapa tokoh muncul di luar alam semesta awal. Mereka adalah penguasa alam Buddha Matahari Agung, Kaisar Dewa Huasi, leluhur binatang Komodo, dan Kaisar Negara Kuno Tianhuang. "Saudara Qin, Anda dapat tenang di dalam. Kami akan menjaga tempat ini untuk Anda." Kaisar Negeri Kuno Tianhuang mengaktifkan segel giok emas, berdiri gagah di antara langit dan bumi, dan berkata dengan penuh dominasi, "Tuan Qin Chen, aku akan menjagamu di sini. Ayo, aku akan membunuhmu." Amitabha, sangat bagus, sangat bagus.
Penguasa alam Buddha Matahari Agung pun buru-buru menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan benar. Jubah di tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan cahaya Buddha bersinar di mana-mana, dan dia tampak sangat baik. Namun hatiku terasa sangat tenang. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan pria kuat berdimensi tinggi yang misterius itu mundur setelah mengucapkan beberapa kata sopan? Penguasa alam Buddha Matahari Agung yakin bahwa di bawah tekanan kaisar kuno, tidak ada kaisar dewa berdimensi tinggi yang berani muncul lagi. Berdengung, Qin Chen melangkah maju, dan di alam semesta asli, dia merajalela dan telah memasuki laut kekosongan. Kaisar kuno senior, apa yang Anda butuhkan dariku? Setelah memasuki laut void, Qin Chen berbalik dan menatap kaisar kuno di luar laut void dan berkata, ledakan. Pada saat ini, leluhur kaisar abadi masih berjuang keras, tetapi dia terikat erat oleh rantai hitam dan tidak mampu melepaskan diri. Kaisar kuno itu tersenyum, anak Qin Chen, kamu cukup pintar. Kaisar ini benar-benar membutuhkan bantuanmu. Leluhur klan kaisar abadi ini memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Jika kita menyeretnya secara paksa ke alam semesta asli, itu pasti akan menyebabkan alam semesta asli berguncang dan kemungkinan besar akan menyebabkan alam semesta asli hancur. Itulah sebabnya kami membutuhkan garis keturunanmu untuk memasuki laut void untuk mengaktifkan rantai hitam ini, sehingga kekuatan rantai hitam ini dapat digunakan secara ekstrim. Oh, hati Qin Chen tergerak, dan dia memasuki laut hampa. Berdengung, di lautan hampa, rantai menjulur keluar dari kehampaan tak berujung, mengarah keluar lautan hampa, mengikat leluhur klan kaisar abadi untuk selamanya. Garis keturunan guntur, maju. Jantung Qin Chen tergerak, dan dia segera mengaktifkan garis keturunan guntur di tubuhnya. Boom, dalam sekejap, petir yang tak berujung menyambar dan berubah menjadi jimat guntur. Jimat guntur ini diubah dari rantai hitam yang menjebak kaisar kuno sebelumnya. Pada saat ini, mereka tiba-tiba tenggelam ke dalam rantai di depan, menyebabkan rantai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dengan cahaya ilahi yang tak berujung. Ledakan, di dunia luar, di bawah berkah garis keturunan guntur Qin Chen, rantai pada leluhur klan kaisar abadi tiba-tiba bersinar, memancarkan aura yang mencengangkan, menekan aura leluhur klan kaisar abadi, dan membuatnya mustahil untuk mengaktifkannya. Hahaha, kembali dari berburu. Kaisar kuno itu tertawa dan menyeret leluhur klan kaisar mayat hidup ke alam semesta awal seperti anjing mati dengan rantai. Di bawah tekanan rantai hitam, aura dimensi tinggi leluhur klan kaisar mayat hidup tidak dapat membawa pengaruh apapun ke alam semesta awal sama sekali. Nenek moyang klan kaisar abadi terseret masuk. Alam semesta asli ini, sumber segala dunia, tidak mengalami fluktuasi sedikitpun. Seberapa mengerikan makhluk berdimensi tinggi. Di bawah kehancuran yang disengaja, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh alam semesta asli yang kecil. Tapi sekarang, alam semesta asli ini tidak beriak sama sekali. Jauh di dalam alam semesta kuno, banyak orang kuat yang menyimak channel Dongeng Donghua dan menatap tempat ini berubah warna. Tidak, penguasa abis, selamatkan aku. Leluhur klan kaisar abadi meraung ketakutan dan berteriak menyedihkan. Di saat putus asa, dia tidak bisa menahan diri lagi dan meraung, perjalanan ke laut semesta selatan ini direncanakan olehmu. Kaulah yang meminta leluhur ini untuk menargetkan Qin Chen. Penguasa abis, mengapa kau belum muncul? Leluhur klan kaisar abadi meraung marah, dengan keputusasaan di dalam hatinya. Penguasa jurang, begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh alam semesta terguncang, bahkan pupil mata lelaki tua Kuji sedikit menyusut dan alisnya sedikit berkerut. Apakah penguasa Tianyuan juga terlibat dalam masalah ini? Namun, lautan alam semesta terdiam. Tidak peduli seberapa keras leluhur kaisar abadi meraung,
penguasa langit jurang tidak muncul. Tidak, leluhur Kaisar Abadi akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditinggalkan dan menjadi anak terbuang. Ledakan. Akhirnya, dia terseret ke lautan virtual, dan seluruh lautan virtual itu mendidih hebat seperti air mendidih. Nenek moyang klan Kaisar Abadi terjebak di lautan virtual yang gelap. Aku penasaran, apa yang akan terjadi padanya? Hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan dipenjara. Bagaimana mungkin seorang kaisar dewa berdimensi tinggi bisa dibunuh dengan mudah? Jauh di dalam lautan alam semesta, ada orang-orang kuat yang berkomunikasi dengan pikiran ilahi mereka. Kaisar dewa dimensi tinggi itu abadi dan tidak bisa dihancurkan. Membunuhnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Dalam sejarah alam semesta yang luas, sebagian besar kaisar dewa berdimensi tinggi terbunuh di tempat setelah sumber tahu mereka habis akibat terluka parah. Mereka sangat langka. Kebanyakan dari mereka seperti leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Mereka musnah sepenuhnya setelah cahaya kehidupan habis. Oleh karena itu, bahkan jika leluhur klan Kaisar Abadi terseret ke laut hampa, banyak orang kuat di laut semesta masih tidak menyangka bahwa dia akan mati. Paling-paling dia akan diikat dan dipenjara. Lautan virtual itu bergolak. Di kedalaman laut maya, banyak dewa kuno yang kuat berdiri tegak, dan pada saat leluhur Kaisar Abadi masuk, mereka langsung mengaktifkan kekuatan totem. Tiba-tiba, kedua totem itu seperti batu kilangan, menekan leluhur Kaisar Abadi dalam sekejap. Ledakan, kekuatan totem melonjak, menghilangkan kekuatan dimensi tinggi leluhur Kaisar Abadi. Aku Gao Wei, kau tidak bisa membunuhku, tapi kau bisa memenjarakanku. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Aku berjanji tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Nenek moyang klan Kaisar Abadi meraung dan masih berjuang. Untaian kekuatan berdimensi tinggi melonjak dalam tubuhnya, mencegah invasi kekuatan totem. Dimensi tinggi, tidak ada di dunia, sangat sulit dibunuh. Sementara kekuatan totemik ini melemahkan tubuh suci leluhur Kaisar Abadi, tubuh sucinya juga perlahan-lahan diperbaiki dan tidak dimusnahkan. Tidak bisa membunuhmu. Melihat pemandangan ini, Kaisar kuno mengerutkan kening, lalu tersenyum. Setelah Kaisar ini menerobos dimensi yang lebih tinggi, aku memang belum pernah membunuh dimensi yang lebih tinggi. Mengapa kamu tidak mencoba? Begitu kata-kata itu terucap, pedang hitam di tangan Kaisar kuno itu tiba-tiba bergerak. Berdengung. Pedang yang mengerikan itu bagaikan aliran cahaya hitam, membawa serta kekuatan totem yang mengerikan, dan langsung menebas tubuh leluhur Kaisar Abadi. Ledakan, kekuatan dimensi tinggi yang mengerikan meletus dalam tubuh leluhur Kaisar Abadi. Leluhur klan Kaisar Abadi meraung kesakitan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba meredup. Kekuatan berdimensi tinggi yang mengerikan telah dimusnahkan. Namun tak lama kemudian, sebuah kekuatan yang tak dapat dijelaskan turun dari dunia berdimensi tinggi dan mengisi kembali kekuatannya. Dimensi tinggi, bahkan jika Anda terjebak di mana saja, Anda dapat mengisi kembali kekuatan Anda, dan alam semesta dan laut tidak dapat menghalanginya. Itu benar, cukup menarik. Kaisar kuno tersenyum, dan Qin Chen dan yang lainnya juga memiliki kilatan cahaya di mata mereka. Kekuatan berdimensi tinggi memang aneh. Leluhur, klan Kaisar Abadi merasakan sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Dia menatap Kaisar kuno dengan ngeri dan berkata, "Kaisar kuno, tidak mudah bagimu untuk membunuhku. Mengapa kamu tidak berdamai?" Dia berkata berulang kali, "Bukan niatku untuk menyerang Qin Chen dan alam semesta asli ini. Tuan Tianyuan lah yang menghasutku. Aku hanya dimanfaatkan." Penguasa Tianyuan, mata Qin Chen dan yang lainnya berbinar, dan mereka teringat nama itu. Pemanfaatan. Kaisar kuno itu menggelengkan kepalanya sedikit, menatap leluhur klan Kaisar Abadi dan mendesah, "Apakah kamu belum mengerti? Apakah kamu sedang digunakan atau tidak?
keberadaanmu sebenarnya dipersiapkan untuk seseorang. Bersiap untuk seseorang. Leluhur klan Kaisar Abadi tercengang. Ya, memang ada beberapa orang berbakat di dunia ini, dan yang lain telah membuka jalan bagi mereka. Jangankan kamu, bahkan aku hanyalah kambing hitam. Kaisar kuno itu menghela nafas pelan, tapi menanggung kesalahan itu cukup nyaman. Menanggung kesalahan. Kau, leluhur klan Kaisar Abadi menatap Kaisar kuno dengan tak percaya. Orang sekuat itu sebenarnya hanyalah kambing hitam. Lelucon apa? Di samping itu, Qin Chen juga sedikit bingung. Apa yang dibicarakan Kaisar kuno senior? Apakah ini konotasi untuk diri Anda sendiri? Kaisar kuno itu menghela napas dan menatap ke kedalaman lautan virtual. Kucing hitam besar, jangan berbaring, saatnya bekerja. Bab 6016. 9 dimensi terlarang. Kucing hitam besar. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman laut kekosongan tak berujung. Apakah ada kucing hitam besar di sini? Kehampaan itu sunyi dan tenang. Dan apa maksud Kaisar kuno senior dengan ini? Mungkinkah kucing hitam besar itu punya sarana untuk membunuh leluhur Kaisar Abadi? Sebelum dia menyelesaikan pikirannya, suara malas dan tidak puas tiba-tiba bergema di seluruh lautan dunia virtual. Sialan, aku hanya ingin beristirahat di sini, tapi kau terus mengganggu mimpi indahku. Apa kau akan berhenti? Desir. Begitu dia selesai berbicara, sesosok gelap tiba-tiba muncul di atas lautan kosong, menggeliat dan menguap. Siapa lagi kalau bukan kucing hitam besar? Kucing hitam besar. Qin Chen membelalakkan matanya. Qin Chen, nak, lama tak berjumpa. Kucing hitam besar itu tersenyum pada Qin Chen dan muncul di bahu Qin Chen dalam sekejap, menatapnya berulang kali, setengah langkah menuju puncak Kaisar Dewa. Cek cek cek, Kaisar ini baru saja tidur siang, dan kultivasimu telah mencapai level ini. Nah, kamu layak menjadi eksistensi yang membuat Kaisar ini optimis. Kucing hitam besar itu mengitari Qin Chen 2 kali, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayang sekali kamu tidak memiliki asal-muasal kunci di tubuhmu dan tidak dapat memasuki alam Kaisar Dewa. Jika kamu ingin menerobos ke alam Kaisar Dewa, aku khawatir kamu harus pergi ke jurang. Kamu, bagaimana kamu tahu kalau aku tidak memiliki asal-usul jurang? Qin Chen tercengang. Kucing hitam besar ini memiliki mata yang tajam. Dia tidak memiliki asal-usul jurang hanya setelah pertempuran di reruntuhan 10.000 dewa dan konfrontasi dengan penguasa roh Dao. Namun tanpa diduga, kucing hitam besar itu menemukan masalah pada dirinya sendiri hanya dengan sekali pandang. Visi semacam itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang kejam. Apa yang tidak bisa dilihat dengan jelas? Kucing hitam besar itu menggelengkan kepalanya. Siapa aku? Aku adalah kaisar tertinggi dari 9 langit dan 10 bumi. Jangankan masalahmu, bahkan saat kau melahirkan seorang anak, kaisar ini. Sambil berbicara, kucing hitam besar itu menatap Chen Sisi, dan ketika dia melihatnya, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Kau, kucing hitam besar itu tiba-tiba melangkah mundur, menatap perut Chen Sisi berulang kali, dan berkata dengan heran, kapan kalian berdua terlibat lagi? Chen Sisi tertegun dan menatap perutnya, kucing hitam senior, apa maksudmu dengan itu? Cek cek cek, kucing hitam besar itu dengan cepat berputar mengelilingi Chen Sisi berulang kali, matanya berkedip, dan bergumam, ayahmu benar-benar pandai merencanakan, dan dia benar-benar berhasil. Ketika orang itu diam-diam datang ke sini dari dunia bawah, kaisar ini merasa orang itu memiliki niat buruk. Kucing hitam senior, apakah kamu kenal ayahku? Chen Sisi berkata dengan heran. Saya sudah bertemu dengannya beberapa kali. Kucing hitam besar itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan mengangguk, ayahmu memang seorang tokoh.
Di alam semesta yang luas ini dan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, tidak banyak orang yang menjadi panutan kaisar ini. Ayahmu, Dewa Dunia Bawah, adalah seorang tokoh. Beruntunglah dia yang memimpin, kalau tidak, dunia bawah pasti sudah lama jatuh di bawah perhatian beberapa orang di alam semesta. Dewa Dunia Bawah, dia adalah putri Dewa Dunia Bawah. Leluhur dari klan Kaisar Mayat Hidup yang tengah berjuang, tiba-tiba mendongak saat mendengar ini, dengan ketidakpercayaan di matanya. Tidak heran wanita ini memiliki aura mengerikan dari aturan kematian. Leluhur ini juga bertanya-tanya bagaimana dia mengembangkan aturan kematian. Wanita ini ternyata adalah putri Dewa Dunia Bawah. Jika demikian, maka semua tentang wanita ini jelas. Dan Qin Chen itu, leluhur dari klan Kaisar Mayat Hidup tiba-tiba melihat ke arah Qin Chen, Yin dan Yang menyatu. Semua jalan kembali menjadi satu. Jika karena ini, anak ini memiliki kekuatan seperti itu di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, itu juga dapat menjelaskan satu atau dua hal. Dan penguasa abis, alasan mengapa orang ini memintaku untuk mengambil tindakan di alam semesta asli ini adalah untuk dunia bawah. Keraguan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terlintas dalam benak leluhur klan Kaisar Mayat Hidup, dan terhubung menjadi sebuah garis. Banyak hal yang sebelumnya membingungkan, tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Baiklah, kucing hitam besar, kita bisa bicara nanti jika kau punya sesuatu untuk dikatakan. Kaisar zaman dahulu kala tak kuasa menahan diri untuk menyela kucing hitam besar itu. Cepatlah dan mulai bekerja. Sialan, kamu memintaku melakukan sesuatu, tapi sikapmu seperti ini. Kucing hitam besar itu menatap Kaisar kuno dengan ketidakpuasan. Apakah ini sikap meminta bantuan seseorang? Kaisar kuno itu menatap kucing hitam besar itu dan tersenyum, jika kamu membantuku, aku pasti akan menghormatimu, tetapi siapa yang kamu bantu sekarang, kamu tahu itu, kan? Kucing hitam besar itu melirik Qin Chen, matanya berkilat, sial, lupakan saja, ayo kita jalan-jalan. Dengan suara mendesing, begitu kata-kata itu terucap, seekor kucing hitam besar tiba-tiba muncul di atas kepala leluhur Kaisar Abadi. Tuan, kita bisa membicarakan ini. Saat kucing hitam besar itu muncul di atas kepala leluhur Kaisar Mayat Hidup, rasa putus asa dan takut tiba-tiba muncul dalam benak leluhur Kaisar Mayat Hidup. Dia terkejut dan berteriak tergesa-gesa. Apa yang perlu dibicarakan dengan orang yang sedang sekarat? Kucing hitam besar itu berkata dengan nada dingin, dimensi terlarang tingkat 9. Wow, kekuatan spasial aneh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari kucing hitam besar itu. Rambutnya yang hitam legam menjadi sebening kristal dalam sekejap. Kekuatan spasial berkabut menyapu dan turun ke dunia ini dalam dimensi khusus. Begitu kekuatan spasial dimensi khusus ini muncul, leluhur klan Kaisar Abadi tiba-tiba merasa bahwa hubungannya dengan dunia dimensi yang lebih tinggi tampaknya terhalang oleh sesuatu. Seolah-olah ada semacam lapisan film antara dia dan dunia berdimensi tinggi yang ada di mana-mana. Dia dapat melihatnya, tetapi tidak dapat menyentuhnya. Apa yang terjadi? Mengapa saya kehilangan kontak dengan dunia dimensi yang lebih tinggi? Leluhur klan Kaisar Abadi tampak ngeri, dimensi tinggi, kemari. Ledakan, kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya melonjak liar, dan aura mengerikan membubung ke langit, mencoba membangun kembali hubungan dengan dunia dimensi tinggi. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatan dimensi tinggi, dunia dimensi tinggi itu tetap ada di depan matanya. Dia dapat melihatnya, tetapi tidak dapat menyentuhnya. Tidak, nenek moyang klan Kaisar Abadi merasa ketakutan. Metode ini di luar pemahamannya. Qin Chen, Sisi dan yang lain di samping juga membelalakkan mata mereka. Mengisolasi dunia berdimensi lebih tinggi. Bagaimana ini bisa dilakukan?
Qin Chen terkejut. Itulah pertama kalinya ia melihat metode yang dapat mengisolasi dunia berdimensi lebih tinggi. Itu jauh di luar imajinasinya. Kucing hitam besar ini benar-benar hebat. Kekuatan ajaibnya luar biasa. Kaisar kuno itu juga memiliki tatapan serius di matanya. Kalau dia di tempat mereka, dia juga pasti pusing. Saya khawatir kekuatan totem saya tidak dapat menembus kekuatan dimensi ruang ini. Hanya dengan memobilisasi kekuatan guntur yang ditinggalkan oleh orang itu, ada sedikit kemungkinan untuk menembusnya, bukan? Kaisar kuno itu terkejut, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Ledakan, rambutnya beterbangan tak beraturan, rambut hitamnya bergelombang, dan dia berdiri gagah di lautan virtual, bagaikan segudang naga ajaib, berjalan selangkah demi selangkah menuju leluhur klan Kaisar Abadi. Membunuh makhluk berdimensi tinggi, sungguh suatu kehormatan. Orang-orang kuat berdimensi tinggi menyimak channel Dongeng Donghua di lautan kosmik itu mungkin tidak pernah mencapai sesuatu dalam seluruh hidup mereka. Hari ini, kaisar ini akan mengalaminya. Saat suaranya jatuh, aura mengerikan berkumpul padanya. Biarkan aku membiarkanmu merasakan keterampilan ajaib yang telah dipelajari kaisar ini setelah terperangkap di lautan virtual ini selama miliaran tahun. Gerakan kelima dari totem Kaisar Dewa. Suara kaisar kuno bergemuruh, dengan raungan mengerikan yang tak ada habisnya, kehancuran alam semesta berdimensi tinggi. Ledakan, saat kata-katanya diucapkan, kekuatan berdimensi tinggi yang tak terhitung jumlahnya yang terpancar dari kaisar kuno berkumpul bersama dalam sekejap dan berubah menjadi aura kehancuran yang mengerikan. Begitu nafas ini muncul, pori-pori Qin Chen dan yang lainnya mengerut, dan mereka benar-benar merinding di sekujur tubuh mereka. Sebenarnya ada untaian arus listrik yang mengalir tak kasat mata di permukaan tubuh mereka, muncul dari udara tipis. Kekuatan totem penghakiman. Qin Chen merasakan gerakan Daomi yang digunakan kaisar kuno di dunia bawah. Gerakan itu mengandung jejak kekuatan Judgment Thunder. Tapi sekarang, kehancuran alam semesta dimensi tinggi, ini lebih dari 100, 1000, atau bahkan 10.000 kali lebih kuat dari kehancuran Tao asli. Aura tak kasat mata yang tampaknya mampu menembus dimensi yang lebih tinggi melonjak liar dalam sekejap. Mati, ledakan, begitu jurus penghancur kosmik dimensi tinggi milik Kaisar kuno diluncurkan, waktu dan ruang tak berujung di lautan virtual di sekitarnya tiba-tiba meredup, tak berwarna, tak bercahaya, tak berasa, tak peka, tak tersentuh, dan tak bersuara, semua persepsi lenyap. Hanya cahaya pedang hitam pekat yang ada di dunia dimensi lebih tinggi yang tersisa, mengambang di langit dan bumi. Pedang ini tampaknya menjadi pedang yang membuka langit dan bumi. Itu megah, luas, dan mengandung niat membunuh yang tak berujung. Di bawah kendali Kaisar kuno, ia langsung menebas ke arah leluhur klan Kaisar Abadi. Betapa indahnya pedang itu. Di mata semua orang, bayangan pedang yang tampaknya berada di atas dimensi waktu dan ruang lain memancarkan cahaya abadi yang tak kunjung padam. Semua orang benar-benar tenggelam dalam pisau ini. Diam-diam, satu pisau terhunus, langsung menusuk ke tubuh leluhur klan Kaisar Abadi. Tidak, leluhur klan Kaisar Abadi meraung dengan sedih, matanya menampakkan keputusasaan dan kehancuran. Di tengah teriakannya yang melengking, pedang Kaisar kuno itu menebas tubuhnya dan memotong asal-muasalnya yang berdimensi tinggi. Patah, nenek moyang klan Kaisar Abadi merasakan inti dimensi tingginya langsung terbelah menjadi retakan, dan retakan itu dengan cepat menyebar. Kekuatan mengerikan mengalir keluar dari mereka, dan dalam sekejap menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Cahaya yang menyilaukan bersinar melalui pori-pori yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Kekuatan penghancur yang mengerikan menembus dari pedang Kaisar kuno ke tubuh leluhur klan Kaisar Abadi, menghancurkan napas kehidupannya.
Leluhur klan Kaisar Abadi dengan panik terhubung ke dunia dimensi yang lebih tinggi, berusaha untuk mendapatkan kekuatan dari dunia dimensi yang lebih tinggi, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat menghubungi dunia dimensi yang lebih tinggi, dan nafas kehidupan di tubuhnya dengan cepat melemah. Aku akan mati. Tidak, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Maafkan aku, maafkan aku. Kaisar kuno, Qin Chen, ampuni aku. Aku bersedia menyerah. Aku bersedia menyerah. Keinginan spiritual yang gila melanda dunia, bergemuruh dalam pikiran semua orang di sekitarnya. Pada saat ini, kehendak jiwa leluhur klan Kaisar Abadi tengah menyerang semua orang dengan ganas. Terutama Qin Chen, dia tahu bahwa keinginan Gudi dan yang lainnya sangat kuat. Jadi selama targetnya adalah Qin Chen, dia harus membingungkan Qin Chen. Mengampuni kamu. Qin Chen melangkah di depan leluhur klan Kaisar Abadi. Sejak saat kau menyerangku di reruntuhan 10.000 dewa, kau sudah mati. Dia menatap leluhur klan Kaisar mayat hidup dengan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya.